Hadirin yang kami hormati, acara segera dimulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Bupati Maluku Tengah, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati Kepala Rutan Kelas 2B Masohi, yang kami hormati para staf ahli Bupati, Asisten Sekda, dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati para pimpinan instansi, lembaga vertikal, BUMN, BUMD, yang kami hormati para ketua organisasi wanita, ibu bapak hadirin dan undangan sekalian yang kami hormati. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan Rutan Kelas 2B Masohi, Sabtu 17 Agustus 2024 dimulai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demi kelancaran acara ini, marilah kita mendudukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dibawakan oleh Bapak Purnomo Kasyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memimpin doa menurut agama Islam, dan yang beragama lain silakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukhafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami yang hadir pada acara penyerahan remisi umum ini untuk berdoa kepadamu sebagai rasa syukur kami atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami,
pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu untuk memohon rahmat dan ridho-Mu dalam acara pemberian remisi umum bagi saudara-saudara kami, para narapidana. Kami memohon ya Allah, berikanlah kepada mereka yang mendapat remisi rasa syukur yang mendalam atas kesempatan yang Engkau berikan ini. Semoga mereka mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan masa lalu, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ya Allah, bagi mereka yang telah bebas setelah mendapat remisi, bimbinglah langkah mereka dalam menapaki jalan kehidupan yang baru. Berikanlah kekuatan dan keteguhan hati agar mereka senantiasa berada di dalam jalan yang benar, menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang, dan dapat menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Allah yang Maha Mengasihi lagi Maha Menyayangi, berkati dan bimbinglah kami kepada para petugas yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan pelayanan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Berikanlah mereka kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas mulia ini. Semoga setiap usaha dan dedikasi mereka dalam membimbing dan membina dapat memberikan dampak positif bagi para narapidana, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah semua khilaf dan dosa kami. Ampuni pula dosa orang tua dan guru kami, dosa para pemimpin kami. Jangan sampai segala dosa ini menjadi penghambat doa-doa kami. Ampunilah kami ya Rabb, terimalah amal dan ibadah kami. Jadikanlah pengabdian kami sebagai modal pertemuan kami di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Rutan kelas 2B Masohi kepada yang terhormat Bapak Yusuf Mukarrom AMD IP Esos, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati penjabat BP Bupati Maluku Tengah Bapak Rakib Sahubawa. Yang saya hormati Bapak Sekda Pak Tauhari Tuarita, Ketua DPRD atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres, ketemu Bapak, terima kasih. Pak Hardi Meladi. Yang saya hormati Bapak Dandim, Pak Yusuf Aska, ketemu kembali. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Pengadilan Negeri, tak lupa kawan saya sharing ini dan beri Bapak Eko Saktiawan, makasih komandan kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pak Fari. Kemudian yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada satu lagi, mohon maaf Pak Danyon, tadi nggak kelihatan saya dari depan. Selamat datang sama saudara kembar saya Pak Yusuf dan Pom. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Syukur alhamdulillah, terutama Pak PJ, ini adalah hari yang bersemangat dan berbahagia untuk kita. Yang pertama, kita merayakan hari kemerdekaan kita, artinya kita sudah bebas dari penjajahan, dalam penjajahan secara bersenjata. Dan yang kedua, kehadiran Pak PJ ini membawa warna Pak, karena hari ini saudara kita para tahanan warga binaan juga berbahagia karena
dari 120 narapidana dan tahanan yang kami bina, 84-nya menerima remisi hari ini. Tepuk tangan saudaraku. Kami tidak akan bisa melaksanakan tusi kami membina tanpa bantuan dari PJ Hati dan seluruh aparaturnya. Terima kasih. Dalam kesempatan yang mulia ini saya sampaikan juga ke Pak Kadinkes. Pak Kadinkes tidak hadir sepertinya atau diwakili, terus karena klinik kami satu-satunya klinik di Lapas Rutan di Provinsi Maluku, Pak, yang sudah terakreditasi paripurna, Pak. Artinya tanpa dukungan dari OPD di Kabupaten Maluku Tengah kami tidak akan bisa maksimal membina. Terus yang kedua, dapur kami pun juga sudah tersertifikasi, terutama halal. Dapur lapas rutan seluruh Provinsi Maluku juga baru Rutan Masohi. Lapas yang besar-besar aja belum, Pak. Perlu saya sampaikan, satker rutan ini satker yang paling kecil, satker yang paling kecil levelnya kita ini, tapi nyatanya bisa memberikan motivasi atau mungkin bisa menjadi contoh bagi lapas rutan yang besar. Kemudian saya ucapkan juga pada Pak Kapolres, terima kasih Pak, kemarin sinergitasnya kalau kami butuh backup, Pak Kasat Sabara juga langsung cepat, terima kasih. Terus kemudian dari Pak Kajari, Pak, terima kasih terkait dengan penahanan, masa tahanan, semuanya juga sudah terlaksana dengan baik, dengan Ketua Pengadilan Negeri juga kalau ada yang mewakili. Intinya rutan itu tugas dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana yang terakhir. Kapolres selaku penyidik yang menangkap, kejaksaan yang menuntut, pengadilan yang menyidangkan. Setelah selesai inkrah dok sekian tahun, sudah resmi tugas kami. Memang ada beberapa statusnya tahanan masih titipan. Contohnya kalau di Polres punya tempat penahanan nggak akan dititipkan ke kami, Bu. Biasanya sudah tahap kedua, tahap penuntutan dilimpahkan ke beliau, ke kejaksaan, pasti dititipkan ke kami karena di kejaksaan tidak ada tempat untuk menahan. Demikian juga dengan pengadilan. Nah, statusnya ini mungkin sedikit memberikan, saya yakin belum banyak paham terkait dengan tusi kita. Mohon sedikit waktunya Pak PJ. Yang statusnya masih tahanan, kami hanya merawat, mengamankan badannya saja, tapi secara administrasi masih dipegang pihak yang menahan. Kalau jaksa ya berarti apa-apa izinnya ke kejaksaan, bukan ke kami, Bu. Kami hanya badannya saja. Misalkan ada izin untuk menjenguk orang tuanya penguburan karena HAM. Perlu diketahui bahwa mereka statusnya narapidana atau tahanan, tapi HAM-nya harus diperhatikan. Mereka hanya satu saja yang kehilangan, hak kemerdekaan karena dikungkung oleh tembok. Tapi hak politiknya, hak hidupnya, mendapatkan kesehatan yang layak, itu menjadi tanggung jawab kami. Hanya satu-satu hilang kebebasan saja, yang lain haknya bisa. Dan dalam pemenuhan hak-hak ini, tanpa dukungan dari seluruh aparatur Pemda dan Forkompinda, kami tidak akan bisa membina dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terakhir Pak PJ, mohon nanti perkenannya membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM dan memberikan secara simbolis surat keputusan remisi kepada perwakilan satu orang warga binaan kami. Dan tak lupa, saya lupa menyapa ibu-ibu. Mohon maaf Bu, selamat datang ibu-ibu. Saya sampai kelupaan nih saking terpesonanya saya di depan ibu-ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang remisi umum 17 Agustus 2024 oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Sebelum saya membacakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2024, saya melaporkan bahwa Rutan Masohi mengusulkan 84 warga binaan untuk pengurangan masa pidana di hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus di tahun 2024.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1605 PK 05.04 tahun 2024 tentang pemberian remisi umum tahun 2024 kepada narapidana terkait dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi umum tahun 2024 kepada narapidana yang terkait dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2012. 1. Memberikan remisi umum tahun 2024 kepada narapidana tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5 keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sepenuhnya. Dan saya akan membacakan nama-nama yang mendapatkan remisi pada hari ini. RU 1 Nomor 1 Cornelis Hatane 1 bulan. 2 Gamal Akbar 1 bulan. 3 Hasan Rumbarwa 6 bulan. 4 Lutfi Musa 2 bulan. 5 Martin Ilela 3 bulan. 6 dan seterusnya mungkin akan dapat dilihat dalam papan informasi yang kami telah sediakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2024, cap ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Anus Riyamiza Silintonga. Demikian yang kami bisa laporkan dan kami bacakan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan remisi umum 17 Agustus tahun 2024 secara simbolis kepada perwakilan narapidana oleh penjabat Bupati Maluku Tengah. Perwakilan menempatkan diri. Sudah sesuai dengan nama Pak. Semoga mempercepat lagi remisi ini. Cepat keluar bisa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dibacakan oleh penjabat Bupati Maluku Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rakib Sahubawa SP MSc, disilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang sungguh kami hargai dan sangat kami banggakan. Izinkan kami untuk membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana umum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju, yang sekaligus dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2024 bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2024 bagi anak binaan. Dalam semangat kemerdekaan ini, pemerintah terus berupaya untuk bersikap profesional dalam bekerja membangun negara yang didasarkan
berbagai sifat, diantaranya pertama sifat luwes yang dalam konteks visual bersifat adaptif yang berarti dapat mengikuti lingkungan sekitar. Hal ini mencerminkan pembangunan Indonesia beradaptasi dengan alam dan mempertahankan sumber daya yang ada. Kedua, sifat persatuan dan gotong royong yang digambarkan berkaitan dengan saling mengisi satu sama lain. Indonesia terdiri dari berbagai adat yang berbeda, namun hal tersebut tidak menyurutkan sifat persatuan, melainkan sebagai mengisi kekosongan saling melengkapi satu dengan yang lain untuk kemajuan bangsa. Dan yang ketiga, sifat kokoh dan seimbang. Walaupun bersifat adaptif, negara tetap memiliki fondasi yang kokoh dan pertahanan yang kuat. Diperlukan adanya keseimbangan antara segala bidang dalam kabinet untuk menjalankan visi dan misi Indonesia di masa mendatang. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan momen yang sangat penting bagi kita. Indonesia berhasil merdeka berkat jasa para pahlawan yang tidak gentar melawan penjajah dari bumi pertiwi tercinta. Oleh karena itu, patutlah kita berterima kasih, mengenang serta mendoakan para pahlawan kemerdekaan pada momen HUT RI ke-79 ini. Kita tidak boleh sedikit pun melupakan sejarah bangsa Indonesia dan jasa para pahlawan. Ingat pesan Presiden Soekarno, yaitu jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Peringatan Hari Kemerdekaan dapat dijadikan sebagai cermin dan refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan untuk menggapai masa depan dengan terus bekerja dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera sebagai cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Hari kemerdekaan ini kita rayakan dengan berbagai kemeriahan. Hal tersebut menjadi wujud keberhasilan bangsa kita untuk dapat lepas dari belenggu penjajahan negara lain. Dan di sisi lain kita masih harus terus berjuang untuk melawan kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketertinggalan ilmu dan teknologi, bahkan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, kerusakan akhlak moralitas yang merasuki setiap lini kehidupan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Yang berarti bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil dari perjuangan bangsa atau rakyat Indonesia saja, akan tetapi karena adanya rahmat dan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak berlebihan jika kita mendefinisikan bahwa kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah, karena itu adalah merupakan sebuah motivasi atau penyemangat spiritual dalam mewujudkan sifat dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali terhadap para warga binaan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan penghargaan berupa remisi bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan yang telah menunjukkan kontribusi, prestasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program binaan, serta telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana pada warga binaan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik dan terukur. Saya berpesan kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi dan pengurangan masa pidana pada hari ini untuk menjadikan momentum ini sebagai sebuah motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, mengikuti program pembinaan dengan giat dan sungguh-sungguh. Program pembinaan kepada saudara adalah merupakan bagian yang diharapkan agar supaya saudara-saudara dapat taat aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dapat terinternalisasi dalam diri saudara dan menjadi bekal mental, spiritual, dan sosial saat saudara kembali ke masyarakat di kemudian hari. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah pada hari ini memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum sebanyak 176.984 orang. Terdiri dari 175.728 orang narapidana dengan rincian: 1 remisi umum 1 atau pengurangan sebagian sebanyak 172.678 orang. 2 remisi umum 2 sebanyak 3.050 orang, di mana setelah mendapatkan remisi ini dinyatakan langsung bebas. Dan 1.256 orang anak binaan dengan rincian: 1 pengurangan masa pidana 1 atau pengurangan sebagian sebanyak 1.215 orang. 2 pengurangan masa pidana 2 sebanyak 41 orang, di mana setelah mendapatkan pengurangan masa pidana ini dinyatakan langsung bebas. Saya ucapkan selamat atas remisi dan pengurangan masa pidana tahun ini bagi seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan, lapas atau rumah tahanan rutan, lembaga pembinaan khusus anak LPKA seluruh Indonesia. Saya berpesan, tunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam mengikuti seluruh tahapan proses kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang, khususnya bagi warga binaan yang mendapatkan remisi dan pengurangan masa pidana sekaligus memperoleh kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat, keluarga dan sanak saudara. Saya ucapkan selamat merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan selamat menjalin kebersamaan dengan lingkungan masyarakat. Jadilah insan dan pribadi yang baik, hiduplah dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik, taat hukum, mulailah berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan dan kehidupan sebagai anak bangsa dan anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal saudara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala bentuk kerja keras jajaran pemasyarakatan, baik tingkat pusat maupun daerah, yang senantiasa selalu bekerja keras, memegang teguh integritas dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi walaupun dengan berbagai keterbatasan demi mewujudkan pelayanan yang optimal. Lebih lanjut, saya kembali mengingatkan secara serius kepada seluruh jajaran untuk tidak terlibat dalam praktik peredaran narkoba dan pungutan liar di dalam lapas rutan LPKA
agar tidak mencederai prestasi yang sudah kita capai selama ini. Tidak ada toleransi bagi praktik-praktik penyimpangan semacam ini. Kepada seluruh warga binaan, saya mengajak saudara-saudara untuk selalu berperan aktif dalam mengikuti seluruh program pembinaan, terus mengembangkan potensi diri dan mematuhi tata tertib di lapas rutan LPKA. Kepada seluruh jajaran petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap warga binaan, agar selalu melakukan interaksi dan komunikasi yang baik kepada warga binaan dengan tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila. Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran aktif dalam mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas hukum dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara, salah satunya melalui peran pemasyarakatan sebagai bagian dari subsisten peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Maka dari itu saya juga berpesan agar peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 ini kita jadikan sebagai momentum untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang hari ini mendapatkan remisi dan pengurangan masa pidana, khusus yang langsung bebas pada hari ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Saya juga mengingatkan agar saudara terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta insan yang berkontribusi aktif dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah dan seluruh instansi serta lembaga sosial terkait yang telah turut serta berpartisipasi dalam memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdi dan berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara dengan limpahan kasih dan karunia-Nya bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-79. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Lauli. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemberian piagam penghargaan kepada Mitra Kerja Rutan Kelas 2 Bimasohi sebagai ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepada warga binaan Rutan Kelas 2 Bimasohi. Kami mohon kesediaan untuk menempatkan diri di depan. 1. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. 4. Kepala Puskesmas Letwaru. 5. Pimpinan Cabang BRI Masohi. 6. Pimpinan PT Sinar Selura. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara di saat ini selesai. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sungguh indah tanah air Jakarta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memulianya. Indonesia maju, waktunya para muda mudi, wajah Indonesia, ayo bangsa Indonesia, tanah air pusaka, jangan hilangkan kita oleh semua perusahaan, kemajuan bangsa, ayo kita usahakan, kita dengan 145, jangan sia-sia apa yang menerima, waktunya kita menang sebuah negara. Ambil karena kita para bima, akhir
Di